Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang JavaScript, objek, dan fungsi. Jadi kita akan membahas sedikit tentang fungsi, JavaScript, objek, dan sedikit tentang variabel dalam JavaScript. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan dari yang kemarin. Kita kemarin baru membahas tentang objek dalam JavaScript. Perlu kita ketahui di sini saya asumsikan Anda sudah memahami tentang konsep dari objek orientednya, sehingga kita tinggal membahas bagaimana menyesuaikan dengan JavaScript-nya. Oke. Nah, sekarang di sini kita ada satu file HTML dan saya sudah buka file HTML dengan editor kesayangan kita Aptana di sini. Oke, di sini di sini ada script yang tidak dibutuhkan. Sorry, ini adalah template dari sebelumnya. Oke, ya di sini ada style sederhana, ini cuman biar enak aja dilihatnya ya. Oke, saya beri padding saja misalnya 80 pixel gitu ya, biar enak aja dilihatnya. Kemudian backgroundnya mungkin saya set agak putih ya, CD seperti ini, atau CF ya seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan mengetikkan script ya. Sorry. Oke, script. Oke. Nah, kita akan mengetikkan sesuatu di sini ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Di sini saya akan menggunakan Firefox dengan Firebug ya. Saya akan tampilkan Firebug-nya. Oke, Firebug-nya di bawah. Saya keluarkan saja, restore. Oke, seperti ini. Ya. Oke, kita akan balik ke sini dan kita akan mencoba bermain-main sedikit. Sekarang saya coba dokumen.write sesuatu gitu ya. Bagaimana kalau misalnya saya mengatakan seperti ini? Kita akan lihat di sini ada Firebug yang siap sedia ya. Siap sedia. Saya di sini togglekan saja urusan top. Oke. Ya. Kita masuk ke tes HTML. Oke. Kita lihat ke console. Ya, X is not defined. Ya. X is not defined. Jadi meskipun dia itu JavaScript sebuah lossy language ya, tidak mengenal ada tipe data, tetapi setiap variabel itu harus didefinisikan. Berbeda dengan PHP yang bahkan untuk mengaset suatu variabel saja tidak perlu didefinisikan. Di sini kita harus mendefinisikan daripada variabel-variabel yang ingin kita gunakan. Oke, sekarang kita balik ke Aptana. Oke, kita ada Aptana di sini. Kita stopkan gini. Oke, jadi kalau misalnya saya set var x sama dengan sesuatu begitu ya. Kan saya refresh, oke, dia akan men-write sesuatu ya, seperti itu. Oke, sederhana sekali. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya di sini saya tuliskan objek? Oke, kita akan coba. Oke, dari pelajaran yang kemarin ya, kita mengeset objek ke dalam X begitu ya. Saya katakan sesuatu adalah mantap, seperti itu misalnya ya. Kalau saya refresh tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya yang terjadi di sini adalah kita mencari daripada fungsi toString dalam var x ini, tapi tidak ditemukan fungsi toString sehingga dia tidak mencetak apapun. Tapi kenapa fungsi toString? Sederhananya, setiap objek yang dipanggil dia akan coba mencari fungsi toString. Tapi di sini kita tidak buat fungsinya. Dan by the way, ini juga kita akan bermain-main dengan prototype, dengan override di sini, dengan object oriented yang lebih dalam lagi, tapi kita tidak membahas itu di sini. Saya cuma mau membahas bahwa kemarin kan kita sudah membuat seperti ini ya. Oke. Harusnya keluar mantap ya, tetapi di sini nggak keluar, ada yang aneh. Oke, ya kita coba. Oke, tidak apa-apa, kita refresh. Oke, tidak jadi apa-apa. Oh ya, oke, di sini ada syntax error, sorry. Ya, seperti ini. Ya, oke ya. Kita lupa tadi memisahkan antar field itu menggunakan koma dan bukan titik koma. Oke, sehingga kalau misalnya sesuatu terjadi di sini ya tidak ada masalah. Oh, sorry. Harus didefinisikan seperti ini. Oh, sorry. Seperti ya. Oke. Tapi kita akan coba membahas sesuatu yang lain. Kita akan bermain-main dengan fungsi di sini ya. Kita bermain dengan fungsi. Untuk mendefinisikan fungsi kita cukup seperti ini saja. Oke. Kita coba. Oke. Kita coba begini. Ada function ax ya, function ax. Function ax itu dia berarti ada fungsi namanya ax. Ya, kalau kita panggil fungsinya seperti ini, ya,
maka dia akan terpanggil fungsi AX. Misalnya di sini ada alert, ya, mantap, begitu, ya. Nah, terus di sini saya ada alert, oke, ya. Menurut Anda mana yang dijalankan lebih dulu, mantap atau oke? Mana dialog box yang akan keluar lebih dulu, mantap atau oke? Oke, kalau mantap, kenapa? Kenapa mantap dipanggil? Padahal ini kan function. Ini AX dipanggil di sini, oke. Eh, dalam JavaScript, kalau kita mendefinisikan suatu hal, gitu, kalau kita mendefinisikan suatu hal, maka dia terdefinisi, hanya terdefinisi tapi tidak terjalankan. Oke, seperti itu. Nah, oke. Jadi yang akan jalan adalah jadi function di sini tidak akan pengaruh sama sekali, ya. Bahwa di sini hanya mendefinisikan ada fungsi namanya AX. Kemudian sudah seperti itu saja sudah. Kemudian dia akan oke, kemudian dia akan meran AX dan akhirnya hasilnya ada mantap seperti ini. Coba kita lihat ya. Kita lihat kodenya seperti ini. Saya akan kecilkan saja window-nya. Oke, ya. Oke, ya, seperti ini ya. Kita akan coba refresh di Firefox ya. Oke, Anda lihat di sini ada hoke ya. Jadi hoke keluar dulu, kemudian saya baru mantap. Oke. Jadi dia akan mengeluarkan, jadi fungsinya itu hanya terdefinisi. Tapi coba, bagaimana kalau misal fungsinya itu saya taruh bawah? Ya, saya taruh bawah, kemudian kita panggilnya seperti ini caranya. This is the way. Ya, kalau caranya seperti ini, apa yang terjadi? Oke, ya, mantap. Tetap sama ya. Jadi oke, AX, bla 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 bla, begitu ya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa ada fungsi AX, padahal kan AX aslinya belum terdefinisi? Oke, parsing di JavaScript itu berarti kita dia akan mencari dulu semua yang bisa didefinisi, semua yang bisa di run, kemudian jadi seperti misal function AX ini bisa di run ya. Oke, bisa di run. Oke, jadi semuanya yang bisa di run di data, kemudian bisa dijalankan. Tapi di sini ada yang menarik. Ini bukan praktek yang bagus. Ini bukan praktek yang bagus. Jadi sebaiknya definisikan semua fungsinya itu di atas. Definisikan semua fungsinya di atas. Kemudian alur programnya taruh di bawah daripada fungsi yang sudah didefinisikan. Begitu ya. Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut kenapa ini penting. Oke. Di sini saya akan tetap seperti ini, tapi saya akan berikan. Tapi perhatikan bahwa fungsi ini bisa di-assign kepada suatu variabel. Jadi asiknya daripada JavaScript adalah fungsi itu ya dia objek, dia semacam objek ya, dia semacam variabel, dia semacam dia jadi dianggap sebagai instruksi yang disimpan dalam bentuk teks atau ya semacam itu. Jadi kalau saya bisa misal fungsi sesuatu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa mendefinisikan bahwa var fungsi itu adalah sesuatu ini, begitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau saya jalankan? Nah, ini saya komen dulu ya. Jadi ini tidak akan dijalankan. Kemudian saya panggil fungsi seperti ini. Ya. Perhatikan bahwa saya mendefinisikan dia masuk ke dalam variabel fungsi, tetapi saya panggilnya dengan kurung siku. Kita akan mengetahui kenapa harus pakai kita pakai kurung ya. Kenapa kita harus pakai kurung? Coba kita run dulu. Oke, mantap. Oke, jadi sudah keluar ya. Oke, run, fungsi, run, mantap. Oke. Nah, kalau misalnya saya nggak pakai titik koma, nggak pakai kurung, yang terjadi adalah oke, seperti itu. Sudah, oke aja. Jadi di sini run, tapi perhatikan bahwa di sini run, sesuatu di sini run. Oke. Kalau Anda tidak percaya bahwa di sini, saya akan membuat instruksi baru di sini. Saya katakan var x5, kemudian alert nilai x adalah, kemudian saya masukkan nilainya. Oke, seperti ini. Oke, nilai x adalah 5. Ya, jadi ini run, ini nggak error. Ini nggak error. Oh ya, satu lagi. Kalau dalam JavaScript, kalau misalnya ada error, dia langsung loncat ke bawah. Jadi langsung loncat keluar dari scope-nya dan bawahnya itu tidak dijalankan. Ya, misalnya seperti ini. Ya, saya katakan misalnya seperti ini. Saya memanggil fungsi namanya va fungsi. Coba kita run. Oke, tapi va fungsi itu nggak ada ya. Jadi dia langsung loncat ke bawah. Begitu. Karena kita nggak pakai try catch dan kita tidak memakai error handling seperti itu ya. Lihat, va fungsi is not defined di line 27. Seperti itu ya. Oke, line 27. Kita lihat dulu. Nah, ini dia.
tidak ada. Oke. Nah, kita akan kembali ke sini dan oke. Jadi seperti itu. Jadi kita tapi by the way, kenapa tadi dia bisa, kenapa dengan seperti ini dia bisa run? Kan ini dia kan nggak masalah ya. Ini kan oke ya. Suatu yang menarik di JavaScript adalah kita bisa mempas fungsi. Jadi karena dia fungsi itu sudah sebagai variabel, kita bisa mempas dia sebagai suatu hal yang bisa dijalankan oleh fungsi lain. Sehingga ini bisa menjadi suatu kedinamisan yang dipakai oleh banyak library. Oke. Saya akan coba ya. Saya akan membuat fungsi baru di atas, tetap di sini ya. Saya function, saya katakan pertambahan ya. Tampilkan pertambahan seperti itu ya. Kemudian oh ya, Anda pasti sudah tahu di sini ada kesalahan ya. Saya lupa menyisipkan titik koma di sini. Oke. Karena ini kan satu scope ya, var fungsi ini dia belum ditutup, dia harus ditutup dengan titik koma. Oke. Nah, tampilkan pertambahan. Ya, kita bisa definisikan argumen di sini kan, tentu saja. Kita akan tambahkan argumen misalnya nilai 1, nilai 2, kan? Saya katakan aksi sesudah. Nah, apa ini aksi sesudah? Mari kita akan lihat. Function tampilkan pertambahan nilai 1, nilai 2, aksi sesudah. Alert. Sekian ditambah sekian, hasilnya sekian gitu kan. Nah, saya akan nilai 1 ditambah nilai 2. Hasilnya adalah oke, nilai 1 tambah nilai 2. Oke. Nah. Kemudian di sini ini adalah suatu hal yang sangat menarik dari JavaScript. Oke. Nah, ini ada aksi sesudah. Saya mau memasukkan fungsi di sini. Jadi setelah alert ditambah, setelah kita menampilkan hal yang ditambah, kita menjalankan aksi sesudah. Tapi sebelumnya saya akan coba memastikan bahwa fungsi ini jalan ya. Misalnya var-nya x-nya 5, y-nya adalah 10. By the way kan nggak harus kita definisikan ya. Tapi ini biar enak aja ngetik ya, seperti ini ya. Oh ya, by the way, Anda nggak harus memasukkan di sini ada argumen, tapi Anda nggak harus memasukkan semuanya. Oke, ini benar-benar lossy ya. Anda nggak harus memasukkan semuanya, tapi nantinya aksi sesudah ini nilainya adalah undefined. Aksi sesudah nilai undefined, dan bagaimana kita menentukan apakah dia telah didefinisikan, apakah nilai dia ada, ataukah nilai dia tidak ada. Bagaimana cara mendefinisikannya? Itu nanti kita pakai sederhana saja. Apakah dia ada atau tidak? Ya, itu pakai tanda seru ya. Oke. Atau langsung dimasukkan ke dalam if then. Kalau nilainya true, jadi kalau kita ada ekspresi boolean, jika dia ada, maka nilainya true. Jika dia ada, dia di set dalam memori, nilainya true. Tapi kalau nilainya tidak di set, tidak ada, nilainya false. Sesederhana itu. Oke, tapi jadi sebelumnya saya harus jelas dulu bahwa seperti ini nggak masalah ya. Oke. Saya di sini akan menampilkan pada apakah nilai 1 ada apa tidak. Jadi saya pakai di sini var ada ya. Var ada. Kemudian if nilai 2 ya ada sama dengan nilai 2 ada. Else ada sama dengan nilai 2 tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi jika nilai 2 sudah didefinisi, maka dia nilainya sama dengan true. Jadi dia kalau dimasukkan dalam ekspresi boolean, dia hasilnya true. Sesederhana itu. Kita akan coba alert apakah dia ada atau tidak begitu ya. Oke, kita refresh. Oke, nilai 2 ada. Oke ya. Karena kita sudah mendefinisikannya. Tapi kalau misalnya saya komen bagian ini, oke, seperti ini. Oke. Saya refresh. Oke. Nilai 2 tidak ada. Jadi sederhana itu. Nanti kita akan bermain-main dengan itu ya. Oke. Oke. Untuk sementara sudah sempurna sampai sini. Nilai 2 ada. Bla 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 bla. Oke. Jadi cuman kayak gitu ya. By the way, ini kan bisa disingkat jadi seperti ini ya. Ada adalah jika nilai 2 ya. Jika nilai 2, maka adanya adalah
nilai 2, nilai 2 ada. Kemudian jika nilai 2-nya false, maka nilai 2 ada adalah nilai 2 tidak ada. Sesederhana itu. Dan kalau, atau ini bisa juga kita bilang seperti ini ya. Ada, sorry, nilai 2 ada, nilai 2 tidak ada. Sesederhana itu saja. Ya, ini semua sama. Oke. Ya. Tapi coba kita akan bermain-main dengan ini dulu. Kita save, kemudian kita refresh. Alright, ini ada hasil ya. Oke. Oke, ada masalah sepertinya di sini ya. Oke, sama sekali nggak ada yang running. Jadi sepertinya di sini ada suatu kesalahan ya. Saya lupa ini nggak pakai titik koma, tapi harusnya nggak ngaruh ya, nggak pakai titik koma juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini nilai 2, bla 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 bla. Kemudian di sini ditutupnya juga sudah benar, ditutupnya di sana, kemudian alt bla 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 bla. Ini ada oke, tidak penting. Oke, seperti ada sesuatu yang aneh. Oke, kita lihat saja di konsol. Oh, missing after argument list. Okay. Missing after argument list. Oke. Tapi rasa-rasanya dia sudah penuh ya, sudah. Oh, sorry. Di situ Anda melihat di situ kita kurang memakai string concat ya. String concatnya belum ada di sini ya. Sorry. Oke. Kita coba lanjut lagi. Oke. 5 tambah 10 hasilnya 15. Sederhana. Oke, sederhana sekali. Oke, dan baik, kita sudah sempurna sampai sini. Oke. Nah, sekarang saya akan jalankan gitu. Aksi sesudah ini adalah fungsi. Ya. Saya ingin aksi sesudah ini adalah fungsi, sehingga aksi sesudah ini mohon dijalankan fungsi aksi sesudah jika dia ada. Nah, sehingga saya katakan begini. Oke. Jika ada aksi sesudah, jika ada aksi sesudah, maka jalankan aksi sesudah. Sesederhana ini saja. Jika ada aksi sesudah, maka jalankan aksi sesudah. Sesederhana ini. Jadi titik tanpa kurung itu untuk merefer bahwa ini loh fungsinya, ini loh nilai fungsinya. Nah, tapi dengan kurung itu berarti menjalankan fungsinya. Jadi ini adalah reference ke fungsi. Jadi kita akan ngecek ada nggak fungsinya. Tapi untuk menjalankannya kita pakai ini. Kenapa nggak langsung aja seperti ini? Kalau aksi sesudahnya tidak ada, misalnya dari definisi seperti fungsi yang ini tidak ada argumen ketiganya, Anda perhatikan, maka dia akan error. Akhirnya program tidak berjalan seperti sempurna, dia akan langsung loncat ke bawah seperti tadi. Oke. Sehingga kita abaikan ini ya. Oke. Jadi kita pakai jika dia ada, maka dijalankan. Kita akan coba lihat. Oke. Nah, jika sekarang saya akan mengarahkan ke fungsi. Jadi saya akan merefer variabel yang ini. Ya, ini kan fungsi ya. Ini fungsi, sehingga kita akan merefer dia seperti ini ya. Oke, mantap. Dia akan keluar ini. Oke. Jadi sangat-sangat mudah dalam mendefinisikan fungsi ke dalam variabel di JavaScript ya. Sekaligus kita di sini akan mengenal namanya anonymous function. Kita bisa membuat fungsi langsung di sini. Jadi nggak di-refer ke variabel. Jadi langsung aja bikin fungsi di sini seperti ini ya. Jadi ini kita namakan anonymous function. Jadi fungsi ini akan di-pass sebagai variabel ya. Jadi ya, tidak dijalankan tapi hanya di-pass sebagai variabel. Jadi kalau misalnya ini saya comment, tidak ada aksinya, tidak ada yang dijalankan. Jadi kok sesederhana itu saja. Oke, jadi kita akan coba ya. Kita akan coba sekarang. Alert fungsi ini dijalankan. Saya akan copy, kemudian saya akan paste dan saya akan tuliskan perhitungan sudah dikerjakan. Sesederhana itu. Ya. Kita akan coba refresh. Ya dia tadi menjalankan yang ini yang pertama, kemudian dia akan membaca ada beberapa fungsi. 5 ditambah 10 hasilnya 15. Fungsi ini dijalankan, ya.
fungsi yang ini jalankan, terus perhitungan sudah dikerjakan. Oke, sangat-sangat mudah. Dan tapi di sini ada yang jauh lebih menarik lagi, yaitu kita memasukkan ini ke dalam objek. Seperti yang kita sudah bahas tentang object oriented yang sangat-sangat sederhana sebelumnya. Kita akan coba tampilkan pertambahan gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan masukkan ini akan saya masukkan ke dalam sebuah objek begitu ya. Sorry, yang ini kita masukkan ke dalam sebuah objek gitu. Nah, sehingga di sini saya tambahkan kurung kurawal di sini, kemudian saya buka kurung kurawal, kemudian saya katakan ini, jadi kita cukup pakai anonymous function saja, atau bisa juga di refer ke yang lain. Itu benar-benar fleksibilitas yang sangat-sangat tinggi, itu terserah Anda. Di sini saya akan bikin field namanya ini nggak rapih, saya akan bikin namanya var objek hitung, adalah objek ini yang bawah. Kemudian saya tutup ya dengan titik koma, jangan lupa. Kemudian ini masih terlalu tinggi. Oke. Shift tab. Oke. Ya. Objek hitung. Kemudian di sini saya hitung tambah adalah ini. Tentu saja saya bisa membuat nilai awal di sini, misalnya begitu ya, misal 0, kemudian nilai 1 di sini, kemudian nilai 2-nya di sini gitu ya. Sehingga kalau misalnya nilai 1 sama nilai 2 nggak terdefinisi, maka pakai nilai 1 yang di sini, begitu ya. Nah, sederhana sekali. Nilai 1 di sini hanya men-scope ke bagian yang ini. Oke, nilai 1 di sini hanya men-scope ke bagian yang ini. Kalau mau men-scope ke bagian yang ini, Anda harus pakai this. Oke. Nah, sehingga saya katakan gini, kalau nilai 1-nya nggak ada, jika nilai 1-nya nggak ada, maka gunakan nilai 1. Jadi ini akan refer ke sini kan, tapi yang di refer ke sini saya akan rubah dia menjadi nilai dari jadi nilai dari ini gitu ya. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk nilai 2. Maka nilai 2 adalah this nilai 2. Tapi tentu saja kalau Anda bingung, Anda bisa merubahnya menjadi langsung merefer ke objeknya. Jadi bukan merefer ke this, tapi objek hitung dot nilai 1. Seperti itu ya. Gak masalah, dua-duanya sama aja. This itu kita akan menggunakan jika object oriented sudah sangat kompleks. Misalnya kita mau buat sebuah library, maka dia akan sekompleks itu. Oke. Nah, menurut Anda, jadi seperti itu saja, ya. Nah, di sini saya akan refer ini var fungsi setelah selesai hitung, misalnya seperti itu. Oke. Nah, dan sudah benar ya, ini ada kurung. Oke. Nah, sudah selesai ya. Nah sekarang saya coba objek hitung dot tadi ada fungsi nama hitung tambah ya. Nah ini ada hitung tambah. Saya cukup kayak gini aja karena ini dia adalah fungsi, jadi bukan field variable. Jadi kita selesaikannya dengan cara seperti ini. Nah, menurut Anda apa hasilnya kalau misalnya saya komenkan bagian ini? Nilai 1 nggak ada, nilai 2-nya nggak ada, aksinya juga nggak ada. Tapi aksi di sini kan aman ya, nggak ada apa-apaan. Tapi nilai 1 nggak ada, nilai 2 nggak ada. Oke. Nilai 1 nggak ada, nilai 2 nggak ada, bukan error. Dia akan error kalau misalnya dia fungsi seperti ini dipanggil, dia error. Tetapi kalau misalnya dia field-nya nggak ada, ya udah, dia namanya tidak ada. Nilainya tidak ada. Itu namanya undefined. Kita akan coba lihat. Oke. Nah, undefined ditambah undefined, hasilnya adalah not a number. Ya, nggak penting gitu. Karena benar-benar nggak menarik ya. Maka dari itu kita definisikan seperti ini. Jika dia, kalau undefined itu nilainya false, jika dia undefined, maka run bagian yang ini. Sehingga kita akan coba refresh. Oke, kita akan coba hasilnya dengan seperti ini ya. Oke. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Berarti kan dia akan menggunakan nilai dari sini. Jadi tadi kita sudah mengkomen ini ya. Tadi kita mengkomen ini, tapi
Jadi dia nggak akan memakai nilai satu dari sini. Tapi dia akan memakai nilai satu dari sini. Ya. Kenapa dia tidak memakai nilai satu dari sini? Karena ini adalah objek. Ini adalah field dalam objek. Untuk mengakses field dalam objek ya gunakan cara seperti ini. Atau memakai this. Seperti itu ya. This itu berarti merujuk kepada objek yang dipanggil. Ini objek yang dipanggil adalah ini. Jadi kalau misalnya saya copy ini, kemudian saya jadikan 2, maka yang dipanggil ya yang objek hitung yang ini. Sekarang saya akan buktikan. Saya akan mengcopy ini ya. Nah, objek hitung 2 misalnya gitu. Nilainya adalah 9. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini kalau sudah bikin 2 objek seperti ini akan membingungkan lah. Kan kita maunya pakai yang ini. Nah, seperti itu. Maka kita akan menggunakan this nilai. Seperti itu ya. Nah, oke. Saya akan copy bagian ini. Saya akan paste ke sini. Kemudian save dan refresh hasilnya. Kita akan lihat. Oke, tadi ya, Anda lihat 3 ditambah 5 hasilnya 8. Oke. Nah, sekarang saya akan jalankan perintah objek 2 ya, objek hitung 2. Apa yang terjadi? Oke, 3 ditambah 5 hasilnya 8, ini dari objek yang pertama. Nah, ini 9 tambah 5 hasilnya 14, ini dari objek yang kedua. Bagaimana bisa seperti ini? Karena memori yang ada di sini, meskipun di sini ada variabel yang sama, tetapi dia disimpan dalam objek yang berbeda. Dia disimpan dalam variabel yang berbeda. Jadi, bayangkan objek itu adalah sebuah variabel yang memiliki turunan, seperti sebuah array. Tapi kalau array dia sudah sangat-sangat terstruktur dan tidak bisa kita tambahkan hal yang aneh-aneh. Di objek kita bisa menambahkan hal yang cukup aneh seperti ini ya. Oke. Ya, di situ saja. Dan terakhir saya ada yang kurang di sini adalah yang tadi ya. Kenapa kita harus menjalankan logic program di bawah? Oke. Karena kalau untuk suatu yang udah kita definisi, yang nggak didefinisi seperti tadi, ada function di bawah, oke, it's fine, itu tidak masalah, itu sama sekali tidak masalah. Saya tidak mengerti kalau di browser lain seperti Internet Explorer 6 itu bagaimana, tetapi tadi kita sudah coba dan tidak ada masalah. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya saya taruh ini ada di atas? Oke, saya jalankan setelah di sini ya. Nah, oke ya, saya jalankan setelah di sini dan Anda perhatikan bahwa di sini ada var, ada bla 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 bla. Ya, di sini objeknya saya definisikan di bawah, tapi perhitungannya saya definisikan di atas. Apa yang terjadi? Saya akan refresh, hoki-nya jalan ya. Jadi sampai sini jalan, tapi kalau udah sampai sini berarti kan dia harus menghitung yang ini ya. Kita akan lihat tidak terjadi apa-apa. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena objeknya itu didefinisikan di bawah. Jadi logic program ditaruh di atas itu akan membingungkan kalau sudah bermain dengan object oriented. Sehingga sebaiknya logic program ditaruh di bawah. Jadi setelah semua fungsi, setelah objek, semua variabel didefinisikan, baru jalankan logic programnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.